Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga keberkahan dan kesejahteraan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Raira Kestiawan, salah satu dosen program studi S1 Manajemen FEB, WAD. Pada kesempatan ini, saya ingin menunjukkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sistem Informasi Manajemen atau SIM. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib dan disampaikan dengan metode asinkronus. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PPD UKT PT khususnya bidang pengajaran. Oke, saya akan mulai penjelasan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah ini. Yang pertama, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen memiliki bobot 3 SKS, diambil oleh mahasiswa yang telah sampai pada semester 3 di Prodi Manajemen. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, topik hari ini Business Intelligence dan Data Analytics. Tujuannya, satu, memahami dasar Business Intelligence dan Data Analytics. Yang kedua, mengenal arsitektur Business Intelligence. Yang ketiga, mengenal Data Analytics. Dan yang keempat, penerapan bisnis. Yang keempat, pada topik mata kuliah ini, kita akan membahas bahwa data telah menjadi aset yang sangat berharga bagi organisasi dan perusahaan. Setiap aktivitas bisnis, mulai dari transaksi penjualan, interaksi pelanggan, hingga operasional internal, menghasilkan data dalam jumlah besar. Namun, data mentah saja tidak cukup untuk memberikan nilai tambah. Yang dimulai dari kecerdasan bisnis atau BI, berfokus pada pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dalam bentuk yang mudah dipahami seperti dashboard dan laporan visual. Sementara itu, analisis data melibatkan penggunaan teknik statistik, algoritma, dan model prediktif untuk menganalisis data secara mendalam, mengidentifikasi pola, dan memprediksi tren masa depan. Kombinasi dari dua itu, BI dan Data Analytics, memungkinkan perusahaan untuk tidak hanya memahami apa yang telah terjadi atau deskriptif, tapi juga tahu mengapa hal itu terjadi atau dikenal dengan diagnostik, dan apa yang mungkin terjadi atau prediktif, dan apa yang sebaiknya dilakukan atau preskriptif. Yang kelima, mahasiswa saat mengikuti topik mata kuliah ini diharapkan bisa memahami tentang retail, misalnya contoh optimasi, logistik itu juga optimasi, kemudian misalnya diperbankan ke manajemen risiko kredit. Referensinya ini dari kecerdasan bisnis ini ada Business Intelligence, Analytics, dan Data Science. Kemudian mahasiswa dianjurkan membekali diri dengan kekayaan yang dapat ditemukan pada modul melalui pelatihan digital yang ada di Kominfo. Kemudian pembelajaran ini ada 16 kali pertemuan dengan sinkronus dengan bobotannya UTS 30%, UAS 40%, tugas 10%, kuis 10%, dan diskusi kelompok 10%, totalnya 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah Informasi Manajemen, khususnya topik kecerdasan bisnis atau Business Intelligence dan Analytics Data. Yang berikutnya dapat disaksikan bersama cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa. Hari ini kita akan mempelajari materi sebenarnya yang sangat berguna untuk Anda ketika nanti Anda lulus dari manajemen. Itu ketika Anda menguasai ilmu ini, Anda akan kerja di e-commerce, retail shop seperti Alfamart gitu, tapi bukan sebagai kasir loh. Kalau nanti Anda sebagai kasir, saya yang sedih hati.
Tapi Anda real sebagai manajer, Anda bisa pakai kecerdasan bisnis ini atau apa namanya business intelligence dan analytic data analytic untuk bisa memahami bagaimana bisnis yang sedang Anda tekuni itu sebagai manajer tentunya ya, bukan kasir tadi ya, lebih berkembang. Jadi Anda kan sudah diajari cara collecting data, gitu kan. Dengan data itu Anda bagaimana bisa mengekspand bisnis yang bisa Anda lakukan melalui pengetahuan yang bisa Anda dapatkan. Sebenarnya ini perlu juga mungkin ada mata kuliah yang terkait dengan ini sebenarnya lebih detail lagi karena ini hanya ringkasan atau sekilas saja. Mungkin next ya, silakan Mas Andi. Oke. Jadi ini ada 5 tujuan pembelajaran mulai dari memahami sampai nanti kemampuan praktisnya. Bahkan nanti ada semacam tugas gitu kan. Juga sekitar tanya jawab memahami basicnya seperti apa. Jadi pertama memahami dasar bisnis intelijen atau kita sebut BI gitu kan, dan analytic data gitu. Tujuannya apa? Di situ Anda bisa baca bahwa kita bisa mengetahui apa mulai dari deskriptif, diagnostik, prediktif sampai preskriptifnya. Jadi ketika Anda sudah paham situasinya, Anda bisa mengarahkan manajer atau ownernya apa yang akan dilakukan. Kemudian arsitekturnya ada 6 lapis itu. Sebenarnya Anda sudah paham lah katalah gitu. Jadi kita punya data itu bisa data internal, data dari medsos ketika Anda menilai ada apa namanya, ada reviewnya gitu kan, ada dapat bintang berapa itu nanti itu juga sumber data. Kemudian mengintegrasikannya, menyimpan, menganalisis. Nah nanti bidang Anda ini menganalisis, kemudian memvisualkannya, kemudian meyakinkan bahwa e-commerce itu aman. Kemudian ketiga, menguasai teknik analitiknya. Nanti ada tool-toolnya, ada data mining, ada machine learning, nanti ada pertanyaan mungkin sekitar itulah saya kira. Kemudian visualisasi data seperti apa, chartnya. Anda bisa merekomendasikan produk seperti apa. Kemudian keempat, penerapan bisnisnya seperti apa, nanti ada studi kasus dan kemampuan praktisnya, realnya seperti apa. Oke, berikutnya. Ini introduksinya, pengantarnya. Data itu aset, gitu kan. Kemudian BI itu apa? Tadi sudah sekilas saya sampaikan, kumpulan data, kemudian nanti akhirnya laporan visual. Sementara data analitik itu bisa memprediksi tren masa depan, gitu kan. Kita akan kemudian kita coba gabungkan tadi, mulai dari yang terjadi seperti apa, Anda diagnostik seperti apa, dan apa yang mungkin terjadi dan apa sebaiknya yang dilakukan. Jadi apa namanya, ketika Anda menguasai 2 alat ini sebenarnya Anda nggak kebingungan nyari kerja sebenarnya. Jadi BI sama DA. Oke, berikutnya. Jadi konsepnya ini, jadi BI itu tadi mengumpulkan data, integrasi, analisis, kemudian visualisasikan data bisnisnya seperti apa. Seperti gambar di icon itu, visualisasi seperti apa. Tujuannya apa? Mendukung pengambilan keputusan, decision making prosesnya basisnya data. Jadi pengambilan keputusan itu sebenarnya basisnya tidak hanya data, intuisi itu juga ada, tapi intuisi itu kan tidak terukur bagaimana keputusan itu. Komponennya apa? Itu ada data internal, eksternal. Internal berarti apa? Data penjualan, data suppliernya, data konsumennya. Kemudian eksternalnya apa? Dari medsos, itu Anda bisa pakai sebagai apa namanya alat untuk mengukur itu. Kemudian integrasi datanya, ada ETL itu, ekstrak datanya, transform, kemudian load, kemudian data warehouse. Data warehouse itu apa? Data yang sudah dipilah-pilah. Nanti ada istilah lagi data lake. Kemudian analisis mulai deskriptif, prediktif dulu awalnya gitu. Kemudian nanti digabung dengan data analitik tadi, Anda bisa mulai preskriptifnya, menyelesaikannya bagaimana. Kemudian visualisasi, karena orang-orang sekarang lebih suka visualisasi ya, lebih suka kalau orang-orang apa namanya IT ada namanya GUI atau MUX gitu kan. Jadi motor-motor sekarang dashboardnya itu speedometernya sudah penuh warna gitu kan. Jadi contohnya menggunakan BI untuk analisis penjualan dan alokasi stok. Jadi kalau mobilnya Alfamart itu datang atau Indomart datang itu kan mereka akan sudah tahu itu mana yang kurang, apa yang lebih di lokasi-lokasi tertentu
Alfamart atau Indomart, mereka akan kirim itu. Jadi nggak mungkin mereka salah alokasi stok. Stoknya masih banyak, mengapa dikirimin? Itu tidak akan bisa salah ketika Anda menggunakan BI. Oke, berikutnya. Arsitekturnya tadi, sekilas tadi sudah saya sampaikan. Jadi ada yang pertama sumber datanya, database-nya, internal, penjualan di perusahaan Anda gitu kan. Jadi saya asumsikan sebagai manajer ya ini ya. Kemudian medsos, kita punya data medsos. Jadi sekarang positif negatif komentar orang itu tidak masalah. Kita ada alatnya, ada toolnya untuk mengumpulkan berapa yang positif, berapa yang negatif, feedback itu nanti akan sebagai sumber data. Setelah sudah ada itu, kemudian integrasinya tadi ada ETL, ada data lake. Nah, data lake, Anda tahu lake ya, lake itu danau. Katakanlah danau itu isinya ikan, segala macam ikan ada di situ, gitu kan? Itu integrasi datanya sudah dikumpulkan dulu. Kemudian penyimpanan datanya itu ada data warehouse, itu dikumpulkan. Katakanlah ikan tadi, ikan apa ya? Saya nggak ahli ikan ya, katakanlah dan ikan apa? Ikan sepat, ikan lili, ikan apa di kelompok-kelompokan. Jadi data warehouse itu sudah ada, katakanlah di supermarket minuman bersoda, minuman air mineral, minuman apa lagi gitu. Jadi sudah di kelompok-kelompokan itu. Kemudian itu penyimpan datanya, analisisnya itu bisa pakai OLAP, itu online analytical process. Jadi sekarang katakanlah Pak Facebook itu pasti dia pakai OLAP untuk melakukan analitik itu. Kemudian juga data mining. Data mining itu untuk melihat trennya, nanti di data analitik ini ada penjelasannya. Kemudian visualisasi, nah ini softwarenya. Jadi kalau bisa sebelum lulus SE, Anda sudah paham itu software Power BI, itu punyanya Microsoft. Kemudian juga Tableau, itu untuk membuat tabel-tabel tadi, katalah itu. Anda sebaiknya, kalau Anda seneng YouTube, sebaiknya mulai nonton itu. Mulai nonton itu bagaimana Power BI itu, bagaimana Tableau itu, segala macam itu, Anda bisa melihat itu, kemudian Anda bisa punya pengetahuan. Karena nanti saya khawatir Anda selesai kuliah itu benar-benar dunia yang di luar sana udah nggak membutuhkan Anda, karena Anda nggak punya pengetahuan tentang itu. Kemudian keamanan, ini banyak yang meragukan keamanan penjualan online. Memang iya kita punya case, bahkan Tokopedia pun datanya bisa diambil katakan. Tapi itu kan bukan urusannya kita dalam arti kita yang di manajemen ya. Itu ada enkripsi datanya sebenarnya sudah nggak mungkin dibobol gitu. Jadi saya yakin bobolnya itu karena ada social engineering namanya. Ditanya orangnya senengnya apa gitu kan, akhirnya bobol itu. Secara teknologi nggak mungkin gitu. Oke, next. Nah, teknik analitiknya tadi ada data mining. Nah, ini data mining itu bisa deteksi penipuan transaksi bisa, karena dia menemukan polanya. Kemudian ada machine learning, itu bisa itu AI sebenarnya machine learning itu. AI yang memang bisa belajar tanpa ada pemrograman di situ. Itu bisa menggunakan dynamic pricing. Jadi kalau Anda belajar di kelas itu harganya ditentukan selama untuk berapa lama gitu. Sekarang bisa naik turun. Saya ada rumah yang disewakan dengan Airbnb, itu Airbnb itu sangat jago menggunakan machine learning untuk data dynamic pricing tadi. Jadi berapa orang berkunjung ke Jogja itu dia tahu, itu bisa melakukan itu. Kemudian sebenarnya banyak sekali contoh karena waktunya nggak terlalu banyak, saya cepat saja. Kemudian visualisasi data, gitu kan? Oke, itu akan juga bisa melihat tren penjualannya. Seperti di icon kecil itu ada trennya, Anda sudah sering ya dapat grafik-grafik itu. Nah ini ketika itu digabung tiga itu tidak hanya deskriptif tapi preskriptif. Jadi apa yang Anda lakukan itu bisa dirancangkan. Oke, berikutnya penerapannya itu misalnya di retail, gitu kan, optimasi stok produk tadi. Logistik ada JNI itu optimasi rute pengiriman, gitu ya. Jadi mereka tidak akan muter-muter katakanlah. Perbankan, Bank Mandiri itu ada risiko kredit macet. Jadi sekarang nggak ada lagi manajer untuk realisasi kredit itu sekarang nggak ada, sudah semuanya mesin. Commerce, Tokopedia itu bisa merekomendasikan produknya. Gimana caranya? Karena dia sudah punya database-nya digabung dengan AI tadi bisa
memprediksi orangnya seneng apa. Di softwarenya Anda bisa mulai belajar di situ, ada Python, ada R, ada Tableau. Oke, next. Nah, kesimpulannya, BI dan analitik data adalah kunci untuk pengambilan keputusan strategis. BI fokus pada visualisasi data, sementara analitik data mendalami pola dan prediksinya. Aplikasinya sudah dipakai ini, Alfamart pakai, Telkom, Tokopedia, bahkan perusahaan-perusahaan lebih besar tadi, katakanlah TAM, Toyota Astra itu juga pakai ini pasti. Jadi artinya apa? Data adalah minyak baru. Oke, next. Ini refleksinya, jadi penting BI ini fokus pada visualisasi, kemudian DA itu pada prediksinya. Oke. Di kasusnya nanti ada PR-nya, tantangannya integrasi ini, kemudian skill-nya, skill teknis. Jadi sebaiknya Anda juga memahami skill teknis. Karena sekarang kan Anda sering dengar ya, orang nggak tanya lagi jasanya, tapi Anda punya skill apa. Gitu kan. Ini saya beritahu, Anda belajar ini, Anda nanti punya skill teknis. Kemudian terapan ilmu dengan proyek sederhana, nanti ada mulai latihan. Oke, berikutnya. Ini saya kira ini tugas 1, nanti Anda bisa pilih. Ini analisis studi kasusnya untuk berapa perusahaan, ini katakanlah Alfamart, JNI, Bank Mandiri, gitu kan. Jelaskan masalah bisnis yang dihadapi. Jadi memang pengambilan keputusan itu harus paham apa sih problemnya, dan alternatifnya apa. Kalau di pengambilan keputusan alternatif itu minimal berapa? 3. Jadi nggak bisa Anda mengambil keputusan itu alternatifnya cuma 2, nggak bisa, apalagi 1 ya, nggak bisa gitu kan. Kemudian solusinya bagaimana? Toolnya apa? Data mining kah? Pakai machine learning kah? Gitu kan? Hasilnya kemudian Anda bisa memprediksi dan mempreskripsi dampaknya. Oke, itu formatnya ini 300 sampai 5 kata atau presentasi 5 slide dalam PPT. Oke, next, tugas 2. Ini ada pilih aja. Anda lebih senang yang mana. Dan refleksi kritis, ini jika Anda manajer, makanya dari awal tadi saya asumsikan Anda sebagai manajer, langkah apa yang diambil untuk meningkatkan penggunaan BI atau DA atau kombinasi lah. Apa tantangan utama dalam menerapkan BI di perusahaan Anda? Oke, kemudian saya kira ini terakhir. Next. Ya, terima kasih. Itu Udah saya masih ada waktu 6 menit untuk tanya jawab ya. Silakan kalau ada yang bertanya dengan sekilas tadi. Saya Pak, Oke. Ya, silakan sebutkan namanya biar nanti saya catat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pratama Pak, dengan tim akhir 063. Oke, ya. Ya, jadi tadi kan sudah dijelaskan juga terkait dengan kecerdasan bisnis dan analitik data. Nah, ya. Saya mau bertanya terkait apa yang menjadi perbedaan utama antara analitik data dan kecerdasan bisnis tersebut, Pak. Oke, ya. Saudara Anda bisa lihat slide-nya di itu kesimpulannya katakanlah. Jadi kalau BI itu untuk pengambilan keputusan strategis dalam arti tadi mengumpulkan data gitu kan, mengumpulkan data, kemudian nanti ada visualnya. Sementara kalau yang data analitik atau analitik data itu untuk lebih memprediksinya ya, memprediksi, mulai menjelaskan bagaimana situasinya, kondisinya, kemudian memprediksi, kemudian menyarankan sebaiknya melakukan apa gitu kan. Nah, kalau di kedokteran namanya prognosis ya. Gitu. Sebaiknya melakukan apa? Gitu. Itu sih secara sekilas. Oke, ada lagi yang bertanya, silakan. Izin Pak, saya Pak. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Arita Meyansari. Oke. Pak, apa penerapan BI dalam perusahaan retail di Indonesia? Oke, ya. Banyak sekali sebenarnya penerapannya, mulai dari tangible dan intangible, mulai saran produk yang memang bisa digunakan di produksi konsumsi, itu semuanya bisa dipakai memakai BI untuk itu, katakanlah gitu. Misalnya contohnya apa? Contohnya Alfamart tadi ya. Anda bisa memprediksi dari data yang ada untuk stok persediaan barang, atau
penambahan cabang. Kalau Anda sudah ada di manajer yang levelnya di Jakarta misalnya gitu, pusatnya Alfamart gitu kan, Anda bisa, Pak sebaiknya menyarankan ini pembukaan lokasi Alfamart yang baru di mana, misalnya gitu. Anda bisa menggunakan BI itu. Banyak sekali manfaatnya untuk BI. Oke, berikutnya siapa yang masih ingin bertanya? Saya Pak, izin bertanya. Oke. Perkenalkan, nama saya Naisanti Zahra Salsabila dengan akhir NIM 109. Oke. Tadi kan ada teknik machine learning ya Pak. Oke. Terus saya mau tanya, bagaimana machine learning itu sendiri mendukung pengambilan keputusan? Oke, ya. Jadi tadi saya sampaikan, misalnya ada rumah yang disewakan ke Airbnb, oke? Itu kita kan sudah menentukan harganya berapa, sewa rumah itu berapa per hari, ya. Itu kan kita biasa belajar di kelas, ditentukan harga sewa berapa, katakanlah berapa, 400.000 per hari, ya. Nah itu dengan machine learning, kemudian sebenarnya digabung dengan big data, itu bisa memprediksi harga yang lebih fluktuatif, atau kita kenal dynamic pricing. Misalnya big datanya itu punya jumlah kunjungan konsumen atau jumlah orang yang sedang liburan di Jogja berapa. Misalnya musim liburan, itu kan Jogja ramai sekali. Itu bisa menaikkan harganya, gitu kan. Kemudian juga bisa menurunkan harganya ketika memang kunjungan orang ke Jogja rendah, gitu. Jadi itu harganya bisa dynamic. Jadi si machine learning itu punya data berapa yang berkunjung. Walaupun saya terus terang pernah tanya ke Telkom, orang Telkom punya data, oke? Kalau orang wisatawan dari mancanegara bisa tahu ya kodenya. Indonesia kodenya berapa negaranya? +62, gitu kan? Kalau dari Malaysia berapa, dari Australia berapa itu. Tapi kalau problemnya ketika wisatawannya lokal, kita nggak terlalu bisa mengidentifikasi ini dari mana. Ini dari Medan atau dari Semarang atau dari Surabaya, kita nggak bisa terlalu menentukan. Gitu kan? Karena memang nggak ada. Padahal sebenarnya dulu ada. Misalnya nomor handphone saya itu nomor Solo sebenarnya. Tapi waktu itu orang belum terlalu care dengan nomor lokasi ya. Gitu ya. Sekarang ketika benar-benar data itu meledak, agak kesulitan kita. Jadi sebenarnya dengan BI, dengan data analitik itu banyak sekali yang bisa Anda lakukan. Untuk itu seperti tadi saya sarankan, Anda sebaiknya segera belajar atau syukur-syukur Anda sudah belajar ya. Itu tadi ada mulai Power BI, Tableau, Python, R. Kalau Python mungkin mungkin agak ribet ya, R itu ya, untuk dipelajari anak-anak manajemen. Tapi kalau yang Power BI ada itu versi yang untuk trialnya itu saya kira di tempat saya ada. Kemudian ada tadi untuk data mining saya belum tuliskan tadi ya. Anda bisa pakai itu yang versi gratis orange sekali gitu. Itu juga bisa Anda pelajari untuk memprediksi hal-hal itu. Anda ditanya apakah saya pakai itu, saya pakai alat-alat itu, saya pakai orange kemarin itu data miningnya di DKI untuk meramalkan sebaiknya untuk industri wisata itu memakai apa? Memakai apa itu memilih apa? Katakanlah fashion seperti apa? Kuliner seperti apa? Itu bisa untuk memprediksi itu. Jadi sebenarnya sangat berguna. Dan silakanlah silakan Anda belajar teknik-teknik ini agar nanti Anda memang bisa berguna ketika Anda sudah tadi. Saya kira itu kuliah kita hari ini ya. Semoga kuliah ini bermanfaat untuk Anda, bisa menyemangati Anda. Silakanlah kontak saya kalau Anda ingin belajar yang bagian apa. Saya kira itu dari saya. Kurang lebih maaf. Saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.